Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah aku dengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Bendahara yang tidak jujur dipuji cerdik oleh tuannya, tapi tidak bijak. Kecerdikan ini akan membuahkan hasil, tapi hanya sementara. Kita lihat bagaimana prakteknya. Ketika bendahara ini ketahuan tidak jujur kepada tuannya, maka dia dipecat. Kalau memang dia bendahara yang baik, saya pikir pasti sudah ada peringatan sebelumnya. Kalau tidak baik mungkin langsung dipecat. Kalau baik mungkin ada peringatan sebelumnya. Tapi ternyata orang ini tetap saja berbuat salah. Karena itulah ia dipecat. Dan ia berpikir, kalau saya dipecat, bagaimana saya akan hidup nanti? Karena dia tahu konsekuensinya apa. Dipecat bukan hanya sekedar kehilangan pekerjaan, tetapi juga mungkin kehilangan kepercayaan. Kalau tuannya saja tidak percaya pada dia, kemungkinan orang lain pun tidak percaya pada dia. Maka dia akan sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi dia memanggil orang-orang yang berutang pada tuannya. "Berapa utangmu? Sini. Saya mumpung masih punya kuasa untuk mengubah surat utangmu, ubahlah jadi sedikit atau setengahnya." Seakan-akan dia yang memberikan kelonggaran kepada orang, padahal dia tetap menyalahgunakan kekuasaannya. Bukan hak dia, bukan kuasa dia untuk mengurangi utang orang, karena orang-orang itu tidak berutang pada dia, berutang pada tuannya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Orang ini sudah berbuat salah, tetapi dia membuat kesalahan lain untuk menutupi kesalahannya sendiri. Inilah masalah. Terkadang kita menganggap berdosa ini sepele karena
masih ada waktu untuk bertobat. Nah, setan paling senang dengan cara yang satu ini. Masih ada waktu. Ia selalu membisikkan pada manusia, masih ada waktu. Padahal kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita dipanggil. Tidak seorang pun tahu. Meskipun kalau ada orang sudah meninggal, keluarlah macam-macam ramalan. Nah, itu sudah diramal, dia akan meninggal dengan cepat dan sebagainya. Tidak seorang pun tahu. Kalaupun ada ramalan, mungkin itu adalah kebetulan. Orang mengatakan nasib ada di tangan Tuhan. Kapan Tuhan mau memanggil orang pulang, Tuhan panggil orang pulang. Ya, itu orang-orang yang mati dengan wajar. Tapi orang-orang yang mati dengan tidak wajar, bukan Tuhan memanggilnya. Bisa karena kesalahan dia sendiri, bisa karena kesalahan orang lain. Tuhan tidak memanggil. Karena itulah ketika ada orang sakit berat, kita masih berharap, kita berdoa, kita mohon pada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan. Semoga bukan itulah rencana Tuhan, orang itu mau dipanggil pulang. Karena sakit adalah satu hal yang menyerang dari luar, yang kita bisa melawannya atau mungkin kita menyerah. Bendahara ini, dia sudah berbuat salah, tetapi dia tidak bertobat. Bayangkan andai kata dia datang pada tuannya, Tuan, memang saya sudah tidak jujur. Saya mohon kesempatan, berilah saya kesempatan untuk melayani Engkau lagi. Mungkin tidak lagi sebagai bendahara, di bagian lain sajalah. Tapi beri saya kesempatan, saya akan tunjukkan hasil yang baik. Mungkin itu akan lebih baik. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia justru melindungi dirinya sendiri. Di mata dunia dia cerdik karena bisa menyelamatkan dirinya. Setelah dia dipecat nanti ada orang menampungnya. Tapi kalau saya menjadi orang yang menampung orang seperti itu, saya juga akan was-was. Kepada tuannya saja dia tidak jujur. Sekarang saya menampung dia. Bukankah dia juga tidak akan jujur pada saya nanti? Sebab apa yang dia dapatkan sekarang ini, dia dapatkan dengan curang. Jadi orang yang tidak jujur, sekilas memang kelihatannya pintar, kelihatannya cerdik. Tapi sebenarnya dia sedang merusak dirinya sendiri. Orang lain tidak akan menerima dia seperti semula lagi, karena ia tidak jujur. Maka Yesus meminta pada kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Tetapi kalau kita mempunyai kesalahan, mari kita bertobat. Mari kita memperbaiki diri. Menutupi kesalahan dengan kesalahan lain itu hanya kelihatannya enak sebentar, tapi justru akan menambah deretan dosa kita. Akan semakin banyak. Akan semakin memperburuk situasi. Ada seorang anak TK, ketika mendapat tugas menggambar, teman-temannya sudah menggambar dengan cepat. Lukisan anak TK tidak jauh-jauh dari 2 gunung 1 matahari. Saya pikir mungkin kita juga sudah pernah melakukannya. Meskipun kenyataannya setelah kita dewasa, kalau kita melihat pemandangan, gunung ada banyak, bukan 2 saja. Matahari memang cuma 1 saja. Teman-temannya sudah melukis 2 gunung 1 matahari. Dia masih kosong. Kenapa? Dia memang tidak bakat melukis. Dia kasih warna, dia rasa tidak bagus. Dia gosok-gosok. Gosok-gosok, makin gosok, makin kacau. Ya, seperti Mr. Bean, ya. Memperbaiki lukisan, makin perbaiki, makin kacau. Akhirnya kertasnya bolong. Kan terlalu banyak digosok. 1 lubang. Ketika teman-teman menyerahkan lukisan, hasil kerja mereka, dia juga menyerahkan. Teman-temannya ketawa setengah mati. Lukisan apa itu? Seminggu kemudian gurunya membagikan lukisan itu lagi dengan macam-macam nilai. Semua orang penasaran dia dapat nilai berapa. Ketika giliran dia maju ke depan, gurunya kasih hasil lukisannya, dia lihat nilainya, dia tersenyum. Orang-orang heran, waduh, 1 lubang saja tersenyum. Berapa sih nilai yang dia dapatkan?
Semua ingin tahu, tapi dia lipat lukisannya, disimpan dalam laci, tidak kasih orang lihat. Tapi teman-temannya yang namanya penasaran tetap mau melihatnya. Maka ketika anak ini lengah, mereka membongkar lacinya dan keluarkan lukisan itu. Berapa nilainya? 60. Wih, teman-teman marah sekali. Tidak adil ini. Lukisan kami setengah mati ini baru dapat berapa? Dia bisa dapat 60 dengan satu lubang. Lalu mereka datang protes pada gurunya. Gurunya katakan, anak-anak, memang kalian melukis lebih baik dari dia. Anak ini tidak berbakat, tapi dia berusaha. Saking keras usahanya, muncul satu lubang. Saya kasih dia 60 bukan karena lukisannya bagus, karena dia berusaha. Ada banyak orang pintar, punya bakat macam-macam, tapi kurang berusaha. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tapi dia tekun, dia berusaha. Ini akan lebih dihargai oleh seorang pemimpin daripada orang-orang yang terlalu pintar. Terkadang kita mencari orang-orang yang pintar, tapi jangan lupa, orang yang pintar bekerja bisa juga pintar menipu. Hati-hati. Karena manusia lemah, selalu ada godaan di kiri kanan. Tetapi orang yang karakternya baik, itu akan senantiasa menjaga dirinya, menjaga martabatnya. Pintar tidak menjamin punya karakter baik, tapi karakter yang baik menjamin bahwa orang ini bisa dipercaya. Semoga kita juga mampu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Allah dan bisa dipercaya oleh manusia. Amin.